ngurus klaim itu susah nggak? Masih ada itu mitos itu. Ini amit-amit banget kejadian ya, kebakar mobil baru. Itu bagaimana ya? Awal dari kecelakaan itu pelanggaran, Mas. Nah itu, ya itu. Jumpa lagi dengan saya, Eri Wiryaji, di Ramo, masih di Gias 2026. Dengan Pak Mas Iwan Pranoto, one of the legend di dunia asuransi kendaraan bermotor Indonesia dari asuransi Astra. Lebih dikenal sih sebagai Garda Auto ya. Iya, salah satu produk kita Kebalik nggak Garda sih? Auto, Mas. Nyebutnya kebalik nggak sih? Nggak apa-apa. Seperti biasa. Ini langsung aja refreshment. Dulu kan, bukan dulu ya, banyak yang masih memperkirakan asuransi itu dua, TLO sama ORIS. Konon katanya berubah, penyebutannya secara resmi bukan itu. Apa sekarang namanya? Oke, sebenarnya bukan berubah ya, Mas. Cuman takutnya itu orang menjadi salah kaprah. Karena kalau berbicara mengenai all risk, itu semua risiko. Padahal kan tidak semua risiko itu bisa dijamin oleh pihak asuransi. Maka lebih tepat sebetulnya menyebutnya itu komprehensif dan total loss only atau TLO. Gitu. Jadi kalau total loss itu seperti kita ketahui itu kalau ada stolen, dicuri, Ya, betul. atau kalau dia perbaikan, kerusakan segala macam itu lebih dari 75% biaya perbaikannya dari harga mobil. Itu TLO. Nah, kalau komprehensif itu parsial, jadi keserempet, kebaret, spion hilang, gitu-gitu. Atau cuma ketabrak bumper, nah itu namanya komprehensif. Nah, kenapa kok tidak disebut all risk? Karena tadi itu tidak semuanya di cover. Nah, supaya di cover fullnya apa? Nah, itu sebenarnya ada namanya perluasan jaminan, Mas. Kena bencana alam itu apa? Nah, kena bencana alam kan berarti itu perluasan jaminan. Karena sebetulnya itu opsi. Berarti kalau nggak ada itu kena apes, nggak bisa di Apes. 100%. Iya, jadi asuransi itu kan melihat penyebabnya apa. Ya. Mobilmu penyok gitu ya, Ya, Mas ya. Mobilmu penyok. Nah, penyoknya kenapa? Ketiban pohon. Nah, ketiban pohon ini karena apa? Karena kamu tabrak, kenapa? Atau kamu lagi syuting film India joget-joget terus jatuh sendiri, atau nih kena topan badai. Nah, kalau topan badai penyebabnya berarti harus diperluas dengan bencana alam, banjir, topan badai gitu-gitu. Nah, perluasan itu macam-macam, Mas, sebetulnya. Pada kenyataannya kalau memang toh tidak ada perluasan ini nggak bisa diapa-apain ya? Nggak bisa diapa-apain. Kalau penyebabnya gara-gara tadi misalnya bencana alam. Nggak ada istilah force majeure ya sekarang ya? Force majeure itu ada, tetap ada. Namanya istilah force majeure, perang segala macam itu ada. Itu di perluasan? Ada nanti di situ. Jadi kalau perluasan, kalau boleh sedikit cerita tadi yang bencana alam. Lalu huru-hara. Nah, huru-hara, kemudian itu teroris. Meledak, jeblok, nah itu namanya perluasan di situ. Harus ada lagi sebetulnya yang menurut saya sih harusnya wajib ya, harus kita miliki juga, yaitu TJH3, Mas. Oh, itu, Mas. TJH3 ini misalnya mobilnya Iwan ditabrak mobilnya Mas Erik. Jegrek. Gitu. Nah, aku kan tidak bersalah. Kamu kan minta maaf nih. Sorry, nabrak gini. Saya menuntut. Benerin dong mobil saya sekalian, semuanya gitu. Nah, karena Anda punya perluasan jaminan TJH3 itu, jadi perbaikan mobil yang kamu tabrak itu bisa di cover asuransi, Mas. Tanggungan saya. Tanggungan situ. Walaupun misalnya saya nggak punya asuransi, saya minta kamu ganti. Jadi nanti kita bareng-bareng, kamu tinggal ngomong, oh saya dari Garda Auto ada TJH3-nya. Nanti di cover mobil aku. Biar perbaikan segala macam yang pokoknya kerugian itu seperti apa. Itu termasuk perluasan lagi. Masuknya perluasan. Berarti kalau nggak ada ya apes saja bayar. Karena itu sebenarnya pilihan. Aku merasa tempatku nggak ada banjir kok. Tempatku kayak nggak ada ini deh huru-hara. Ya nggak diambil ya boleh-boleh aja, itu pilihan. Bukan di daerah pegunungan yang misalnya aktif gitu. Ya udah aku nggak ambil, boleh nggak? Boleh. TJ nggak ambil, boleh nggak? Boleh.
Cuma kan itu kembali lagi ke selera risikonya, istilah kami itu risk appetite gitu. Jadi kalau nggak di cover boleh, kalau diambil berarti jaminan kamu akan lebih luas. Maka tadi namanya perluasan jaminan, Mas. Itu semua harus ditentukan ketika akad pembelian mobil ya? Tidak harus di depan. Atau di tengah-tengah? Bisa di kapanpun. Oh. Jadi waktu di depan kan pilihan tadi antara komprehensif dan LO. Nah di tengah perjalanan kan kita bisa macam-macam. Kayak aku tambahin ya di endorse istilahnya. Di endorse untuk tambahin perluasan jaminan bisa. Atau bisa juga tadi waktu akad asuransinya, mobil private, Mas, digunakan untuk pribadi aja. Kemudian di tengah-tengah kayaknya aku mau dijadikan mobil untuk usaha, direntalin, taksi daring, atau kita dari daring gitu, atau misalnya disewakan. Nah itu kan berubah fungsinya, yang tadinya private menjadi dipakai untuk komersial. merubah semua lagi apa perluasan juga termasuk? Kalau itu namanya endorse, jadi perubahan fungsi. Akan ada penambahan rate, premi nggak ada diperhitungkan. Atau misalnya dalam perjalanan kita punya mobil, kayak sekarang ini kita lagi di Gias, lihat ini, lucu nih gue tambahin dashcam, seru nih lampunya aku ubah nih jadi LED. Nah itu ada perluasan, bukan perluasan, penambahan aksesoris. Nah itu sebaiknya dilaporkan ke pihak asuransi supaya jika terjadi apa-apa itu bisa di cover. Gitu. Misalnya ganti kaca film aja, kalau emang itu sudah diganti, dilaporkan ke pihak asuransi. Amit-amit ya Mas ya, ini kan kacanya pecah, pecah gitu. Nah yang diganti kan nggak cuma kacanya, tapi termasuk kaca film juga akan diganti oleh pihak asuransi. Mobil kan ada batas kredit dan sebagainya sampai taruhlah 5 tahun ya. Di asuransi itu secara basic, baik yang komprehensif maupun yang TLO, ngikut di situ nggak ya? Di kredit ya? Iya. Oh di kredit udah pasti, karena kan mobilnya kalau kita kredit berarti kan belum jadi miliknya jenengan. Belum miliknya Mas Eri gitu kan, masih itu masih tanggung jawab di leasing. Maka dia supaya aman, dia memasukkan itu ke pihak asuransi. Jadi selama 5 tahun di cover sama ada asuransi. Jika setelah itu 5 tahun selesai, berarti kreditnya udah lunas. Ya kan, either Mas Eri beli baru lagi atau ya udah ini dirawat aja. Nah itu nanti tinggal menambahkan lagi aja pihak asuransinya, bisa tahunan. Dirawat itu ada batasnya? Boleh selama-lamanya atau ada termin-termin lagi? Perluasan jaminannya tetap setiap setahun. Nah itu usia mobil kalau yang komer itu bisa sampai 9 Mas. 9 tahun? Kalau sejak yang pembelian pertama? Sejak yang tahun pertama, usia kendaraan ya maksudnya. Terus kalau nanti TLO bisa sampai 12 tahun. Boleh dipanjangin lagi? Boleh dipanjangin lagi. Tadi mentoknya 9. Nggak bisa? Kalau bisa ada beberapa asuransi itu kalau riwayat klaim kamu tuh bagus gitu. Oh tidak ceroboh nih nyetirnya segala macam, atau klaim rasionya masih itu masih ada, kadang masih ada adjustment kok. Bisa sampai 9 tuh bisa sampai 11 gitu, yang 2 bisa sampai 15 gitu. Nggak panjang juga ya? Nggak panjang, karena semakin tua usia mobil sebetulnya semakin berisiko, dan pihak asuransi kan ingin memberikan kepastian, ketenangan gitu, memberikan peace of mind supaya kita masih bisa cover. Dan setelah tahun itu, nanti kalau amit-amit mobilnya Mas Eri itu ada apa-apa, spare partnya udah nggak ada Mas. Nah kami kan tidak berhubungan bisa, sama itu juga ya, untuk ada faktor itu juga. Komponen replacement-nya itu ya. Betul, karena kan seperti di Garda Auto kan kita memberikan jaminan hasil perbaikan, kemudian spare part juga kita maunya genuine. Nah kalau susah kan janji kita jadi nggak bisa ditepati gitu Mas. Sorry, ini amit-amit banget kejadian ya. Kebakar mobil baru. Mobil kebakar. Nggak cuma yang EV loh ya. Iya. Yang ICE juga memungkinkan itu. Itu bagaimana ya? Nah ini banyak yang nanya nih soal ini agak sering kejadian akhir-akhir ini mobil kebakar gitu di dua jenis mobil ini. Betul, mau EV maupun itu yang biasa. Jadi kalau sebenarnya kalau teman-teman yang udah punya polis itu punya asuransi, ada namanya ini Mas, polis standar kendaraan bermotor Indonesia gitu. Nah itu sebenarnya udah dijelaskan ya. Mungkin aku coba akan liatin dari sini bahwa kebakaran itu cover nggak di cover? Di cover. Oh di cover? Di cover gitu. Cuman ya tadi itu penyebabnya apa kebakarannya?
Nah, itu Ya kan bisa karena kecelakaan, itu yang debatable tuh, karena maksudnya. karena tubukan di cover. Nah di sini sebenarnya udah dijelaskan semua nih, kebakaran itu cover nggak nih Mas? Termasuk akibat kecelakaan, kerusakan kena air segala macam itu di cover. Gitu. Jadi misalnya ada kejadian, saya tanpa harus perluasan ya itu ya. Nah gini, kembali lagi tadi bagaimana klaim itu diterima atau ditolak. Berarti kan dilihat penyebabnya dulu. Ya, betul. Kebakaran, kebakaran karena apa? Karena tiba-tiba kamu masang tadi sound system misalnya. Nah, waktu masang sound system, aksesori apa gitu. Enggak, terus konslet. Tapi pas masang, tidak info ke pihak asuransi. Nah, pihak asuransi nggak ngerti kan, apakah pemasangan kamu itu dijamin nggak, bener apa enggak. Karena begitu teman-teman di sini melakukan perubahan aksesoris, lapor ke pihak asuransi akan wajib. Karena jika tadi ada apa-apa, bisa di-cover, Mas. Gitu. Even termasuk pasang velg baru? Pasang velg? Iya dong, kan pengaruh nanti. Kalau sampai ada velgnya ada apa-apa, gitu. Atau mungkin karena velg itu menjadi lebih ceper, sehingga resikonya lebih besar. Jadi nempel ke tanah, itu kan resiko semakin besar. Nah, pihak asuransi bagaimana menyikapi itu? Gitu. Kayak tadi mobil kebakaran, kita lihat penyebabnya apa. Jika penyebabnya karena kecelakaan segala macam, ya akan di cover. Tapi kalau tadi misalnya kebakar gara-gara ketiban pohon, karena apa? Bencana alam, ya berarti ada nggak perluasan. Tapi kalau mobilnya itu tiba-tiba kebakar, kayak kejadian baru-baru ini, gitu kan? Itu kan dari pihak investigator dulu. Itu kenapa penyebabnya? Kalau karena itu produk, berarti ke APM, bukan ke asuransi. Berarti walaupun itu karena persoalan teknis dari pabrikan, tetap harus dicari. Kalau teknis dari pabrikan, berarti ke pabrikan. Gitu. Kalau asuransi kan di luar itu. Itu kan berarti masuk ke masa garansi. Biasanya kalau udah ya agak sedikit panjang di kebakaran. Kalau kebakaran terus nanti yang dicari kan logikanya orang langsung ke asuransinya aja gitu loh. Nah itu agak kurang tepat. Kurang tepatnya tadi itu. Tapi akan terlibat dong pasti ya ini. Pasti akan terlibat. Karena mobil itu bisa sudah di cover oleh asuransi. Nah akan dicek kenapa ini kebakaran. Jika tadi memang penyebab yang seperti dicantumkan di polis standar kendaraan bermotor, ya kita cover. Itu ada ya Mas tantang? Ada. Berarti harus dibaca ya. Walaupun hurufnya kecil-kecil. Orang kecil-kecil Mas. Itu 12 fontnya. Kalau bingung sebenarnya kayak di tempat kita itu polis diterima di awal udah ada ringkasan informasi produk dan layanan. Jadi simpel-simpel apa. Terus kemudian kalau di mana waktu kita polis mau quotation kan itu ditulis perlindungannya apa aja, ada perluasan apa aja gitu. Nah hal lain ya auto driver lah yang membantu kita untuk mengedukasi para pemilik mobil supaya lebih ngerti, seperti ini di cover apa enggak. Saya sebetulnya asuransi itu aman-aman aja Mas, sepanjang kita berkendaranya itu sesuai aturan, nanti rambu lalu lintas, jika kecelakaan ya pasti akan di cover kok. Pelanggaran lalu lintas juga agak sering melanggar itu lampu merah lah, lawan arah, pasti nggak di. Ya pasti tidak, karena itu pun sudah melanggar peraturan lalu lintas kan. Berarti artinya dari undang-undang lalu lintas dari kepolisian juga itu melanggar. Apapun yang itu melanggar, asuransi pasti tidak akan mengcover. Gitu. Nggak punya SIM? Nggak punya SIM. Saya sempat baca itu nggak punya SIM, ternyata begitu klaim SIM-nya mati ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Hah? Kan kalau dihidupin dulu baru bisa diurus atau sebenarnya? Nggak bisa lah. Gini, SIM itu kepanjangannya apa Mas? Surat izin mengemudi. Nah kalau nggak punya surat izin mengemudi, boleh mengemudi nggak? Dianggap ilegal, apapun alasannya? Apapun alasannya. Walaupun itu pemiliknya sendiri? Lah iya, kan tidak punya SIM. Makanya sebaiknya SIM-nya dipastikan. Sebelum kita berkendara, STNK ada, SIM-nya yang bawa mobil memang sudah punya SIM yang masih berlaku. Sehingga kita juga berkendara lebih aman kan, karena memastikan, yang bawa mobil udah bawa SIM. Dan SIM-nya sesuai dengan jenis mobilnya, gitu. Jadi kalau ada apa-apa, di cover nggak? Di cover, sepanjang dia tidak melanggar tadi. Itu SIM mati ternyata kelihatannya sesimpel itu, tapi kalau ada apa-apa,
100% nggak bisa nggak bisa diapa-apain. di cover. Termasuk saya ya udah SIM saya mati, saya urus dulu deh gitu. Nah, suka kadang-kadang kan sudah pernah punya SIM. Ya, Nah, gitu betul. kan. Nah, Ya. cuman kan pas kejadian itu kamu kan SIM-nya udah mati, udah nggak berlaku. Artinya kan tidak boleh mengemudi. Di jalan kan kalau ketemu polisi kan juga ditilang, tuh Mas. Oh, nggak berlaku surut ya mungkin ya. Ya nggak ada. Jadi klaim itu nggak berlaku surut, teman-teman sebenarnya. Jadi, Jadi pas kejadian kejadian, aktual, pas kejadian, SIM-nya mati, ya ya kejadian. maaf, nggak Iya, bisa diapa-apain. gitu. Jadi Ya. kayak tadi misalnya melanggar, kan aku cuman es coret tapi aku berhenti. Lah kan es Iya. coret nggak boleh berhenti, Mas. Es coret juga nggak boleh parkir. Iya. Amit-amit ada di situ, kemudian mobilnya hilang. Oh, Udah ada Ya, tanda ya, tidak boleh parkir. Ya. Gitu. Ya boleh, nggak bisa di cover. Oh, sesimpel itu ya. Iya. Cuman ada Akhirnya ini kan agak kejadian ya, parkir apa udah sembarangan, tiba-tiba kejatuhan apalah. Memang itu dilarang parkir di situ. Jika terjadi resiko ya nggak bisa. Atau bau jalan, Mas. Nah, itu. Nah, itu kalau Sorry ya, dijatuh, maaf gitu ya, yang di kafe-kafe itu maaf ya kalau parkir tolong diperhatiin ya. Iya, Di gitu. bau Jadi jalan. kalau bau jalan, misalnya kita di tol. Hmm. Bau jalan kan sebenarnya untuk darurat kan, bukan untuk menyelip. Termasuk di pinggir jalan itu ya, ketabrak segala itu. Iya, kalau dan di tol kan bau jalan suka tuh kecelakaan Oh, di iya. situ karena dia nyelip atau apa Tidak itu ya. cuma di tol loh, itu kadang parkir atau ketabrak dari belakang. Dilihat situasinya aja sih Mas sebetulnya. Kalau emang itu diperbolehkan atau apa ya kita akan cover. Kembali ke rambu lalu lintas, peraturannya di situ seperti apa. Bau Jika- jalan sih pasti kalau di tol No, karena Nggak bisa. untuk darurat kan. nggak bisa ya. Iya, nyelip ya kanan. Kanan. Harus yang pas garis putus-putus gitu kan. Jadi kalau menaati peraturan gini, Mesti kayak anu ya. gampangnya gini loh Mas. Awal dari kecelakaan itu pelanggaran Mas. Nah itu kuncian tuh. Kecelakaan itu karena melanggar. Apapun alasannya itu pelanggaran ya. Iya, karena pelanggaran ya sorry to say asuransi nggak akan bisa cover. Mutlak. Nggak, maaf. Nggak takut dibawa ke pengadilan atau apa gitu ya? Nah kalau dibawa pengadilan, jika itu memang terbukti bahwa dia melanggar rambu, ya akan kebetulan mengikuti di situ juga. Gitu. Berarti asuransi itu benar-benar apa yang tertulis, yaitu apa yang disepakati, Apa yang yaitu disepakati. Jadi maka tadi segala kalau ada resikonya harus bisa perubahan, dimengerti, dimengerti. dianggap bisa mengerti gitu ya. Kalau bingung tanya aja gitu ke pihak asuransi ini kayak gini seperti apa. Jadi bisa kita punya nih. Maka tadi setelah baca itu bingung gitu, baca untuk driver deh. Atau tadi bisa menanyakan ke pihak asuransi juga. Pada dasarnya tetap akan di-cover kok gitu. Asuransi itu kan namanya juga kita mempercayakan aset kita kepada pihak asuransi supaya kita aman, tenang gitu kan. Ya selama kau berkendara baik-baik saja ditabrak, di-cover nggak di-cover dong. Tiba atau misalnya ini lagi nyetir mobil mundur di rumah tiba-tiba nyerempet jadi cover kan nggak ada Di langgaran komplek apa-apa. itu Di komplek sering ya, gitu jadi jadi sebit-sebit. cover nggak cover kamu ke tiba-tiba spion Fortunermu dicongkel Jangan nyebut lokasi dong. di cover gitu kan banyak tuh ya karena beberapa mobil kan kayak menjadi idaman ya spionnya tuh Ya, dicongkel gitu. Betul. Oh. Aman, Jadi Mas, itu ya sebetulnya. sebenarnya ya. Peraturan adalah peraturan. Jadi selain di jalan ada polisi dan aparat penegakan hukum di jalan, kalau mobilnya dalam masa asuransi ada satu polisi lagi ya sebenarnya Ya, di sebenarnya bukan asuransi. polisi kalau saya bilang ya. Ini ya Mas, kita berkendara dengan bijak, aman dan nyaman kan juga buat keselamatan kita kan. Nah asuransi itu menurut saya sih nomor 2 lah. Yang penting kita harus berkendara dulu aman. Nah kalau kita berkendara aman, amit-amit ada sesuatu, ada yang membantu kita, pihak asuransi itu. Gitu. Jadi jangan berpikir kayak, wah kalau ini nggak diklaim. Nah kalau gampang kok, kalau kamu tidak melanggar aturan rambu lalu lintas, di cover kok. Gagal klaim itu berarti karena Keadaannya seperti itu tadi. Jadi banyak yang Segala- nggak bawa SIM, nggak berlaku. sorry ini gitu. bukan persoalan persepsi ya sebenarnya ya. Persoalan benar-benar persoalan hukumnya apa, yang tertulis apa, tanda tangannya apa ya disepakati ya itu. Disepakati di situ. Jadi memang baik untuk mengerti, memahami apa di cover apa enggak. Kayak tadi, all risk tidak semua resiko loh. Gitu. Makanya kalau teman-teman punya polis dicek
ada nggak tentang huru-hara, kemudian banjir tadi, Ya. ada nggak TCH, Ya. gitu, atau misalnya perusahaan yang lain, itu termasuk sebetulnya bisa sampai perluasan kecelakaan pengemudi dan penumpang, itu bisa ada covernya juga. Itu sempat ada yang tanya sih kalau di lapangan itu. Ini kan mobil ya. Penumpangnya di asuransinya terpisah apa bisa tetap di asuransi perusahaan yang sama? Kalau misalnya di Garda Auto. Itu kan asuransi kecelakaan diri, ya kan bisa langsung ditambahkan di polis Garda Auto sendiri, namanya perluasan jaminan tadi untuk kecelakaan penumpang ataupun pengemudi. Tapi di luar itu kan kadang-kadang kan kita udah punya asuransi jiwa misalnya, atau asuransi kecelakaan juga. Betul. Ya itu ya udah ngeklaim ke sana juga bisa. Oh. Gitu. Tapi kalau beli di tempat kita itu bisa diklaim juga, Mas. Kan bentuknya adalah santunan. Ya kan, bisa diklaim juga. Gitu. Jadi sekali lagi, gagal klaim itu bukan karena pihak asuransinya yang memang tidak mau ngurus ya sebenarnya ya. Iya. Kan kita mau berikan perlindungan ya, jangan nggak sepakat ya dulu awalnya apa terus kemudian nggak sepakat gitu. Iya, makanya ada tadi perubahan dilaporkan aja. Karena kami memang tujuannya ada kan untuk tadi berbagi resiko kan, supaya kamu berkendara tuh aman, tenang, peace of mind, no, Mas. Terakhir dari saya, ngurus klaim itu susah nggak, Mas? Masih klaim. ada itu mitos itu ngurus, Ya, ngurus klaim banyak yang asuransi teman-teman itu. mengatakan, waduh susah kalau klaim. Tadi pertama, klaim waktu pengurusan klaim kan pasti harus disurvei, ya kan? Yang membuat supaya mudah apa? Oke, pertama lapor klaimnya dulu, tinggal telepon. Kalau di kita kan ada 24 jam, atau nanti ke cabang terdekat. Kalau Garda tuh ada namanya Garda Center yang ada di mall juga. Sabtu Minggu buka sampai jam 6 sore. Sekarang bahkan kita punya virtual survei, Mas. Jadi pakai aplikasi, nanti video call gitu dengan timnya Garda Auto. Nanti tinggal ini, oke, yang mau mana diklaim, video call tuh, Mas. Nanti diceklek. Bot itu. Iya. Pakai gitu. Jadi kan memudahkan juga kan. Misalnya, aduh aku nggak bisa nih datang ke cabang, nggak bisa langsung, apalagi tempatnya jauh lagi apa. Ya udah di rumah aja. Call nanti foto, di video tinggal klik. Itu lapornya dulu. Nah yang lain tinggal dipersiapkan aja. Satu lagi dari saya. Kalau di Garda Auto harus mobil keluaran Astra nggak? Wah enggak, bebas. Itu masih ada itu masih ada itu. Oh iya, bebas. Jadi Garda Auto tuh cover mobil listrik nggak? Cover. Hybrid cover nggak? Cover. PHEV, solar, bensin, semua merek kita bisa terima. Tidak hanya Astra. Jadi merek apapun silahkan dikoordinasikan ke Garda Auto. Tinggal nanti disurvei dulu kan. Ini seperti apa? Nanti diselesaikan di situ. Nanti dipilih mau yang saya cuma komprehensif aja, saya TLO, mau saya tambahin perluasan, bebas itunya nanti. Tergantung opsi-opsi tadi yang udah ada, Mas. Satu asuransi itu adalah merupakan kesepakatan hukum, jadi harus disepakati benar-benar, harus disimak benar-benar, karena segala sesuatunya berpangkal pada kesepakatan di awal. Betul. Sampai jumpa lagi di Ramu berikutnya.